Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ika Cahaya Musfira, NIM F2A021001, Prodi S1 Sastra Inggris, Universitas Muhammadiyah Semarang. Di sini saya akan membahas tentang topik hal perusak tauhid dan juga akhlak. Baik, untuk yang pertama kita akan membahas tentang hal perusak tauhid. Adapun hal yang dapat merusak tauhid kita yaitu perbuatan syirik. Sebagaimana yang sudah dijelaskan bahwa pengertian dari syirik adalah menyamakan selain Allah dengan Allah dalam hal rububiyah atau uluhiyah. Atau bisa dikatakan bahwa syirik adalah menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu hal yang lain. Sedangkan pada masa modern saat ini, di mana kita berada, dengan berbagai kemajuan di segala bidang, perbuatan syirik ini tidak hanya terjadi pada masa lalu, di mana belum ada teknologi seperti sekarang ini. Namun zaman yang serba canggih ini, masih banyak sekali terjadi perbuatan syirik. Jenis syirik ini ada dua, yaitu syirik besar dan juga syirik kecil. Dari syirik besar ini terdiri dari syirik dalam berdoa, syirik dalam niat, syirik dalam ketaatan, dan juga syirik dalam kecintaan. Sedangkan syirik kecil ini terdiri dari syirik iktiqadi, yaitu keyakinan hati, syirik amali, yaitu perbuatan, dan juga syirik lafzi, yaitu syirik dalam ucapan. Perbuatan syirik terdapat dalam Quran Surat An-Nisa ayat 48, yang artinya sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, dan Dia mengampuni segala dosa yang selain dari syirik itu, bagi siapa yang dikehendakinya. Barang siapa yang mempersekutukan Allah, maka sungguh ia telah berbuat dosa yang besar. Quran Surat An-Nisa ayat 48. Nah, di sini kita akan membedakan syirik zaman dulu versi syirik zaman sekarang. Syirik yang berkembang pada zaman dahulu adalah syirik jali. Apa itu syirik jali? Yaitu syirik yang mempersekutukan Allah secara terang-terangan. Contohnya adalah orang-orang zaman dahulu itu menyembah berhala atau patung. Namun, syirik yang berkembang pada masa modern saat ini adalah syirik khafi, yaitu syirik yang mempersekutukan Allah secara tidak sadar. Contohnya adalah kita mempercayai selain kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus kita memakai suatu jimat, dan banyak juga di antara masyarakat zaman sekarang itu lebih melakukan sesajen. Itu adalah contoh-contoh syirik yang terjadi pada zaman sekarang. Oke, lanjut. Di sini kita akan membahas tentang bentuk-bentuk syirik pada masa modern. Di sini saya mengambil 3 contoh. Yang pertama, kita sering menganggap bahwa yang menyembuhkan penyakit itu adalah seorang dokter, tabib, atau obat yang diminum. Padahal seorang dokter, tabib, atau obat itu hanyalah sebuah wasilah atau sarana. Sedangkan yang menyembuhkan itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Contoh yang kedua, seseorang bisa sampai ke suatu tujuan tepat waktu karena kepintarannya menyetir kendaraan. Padahal, jika Allah tidak berkehendak, maka sepintar apapun kita menyetir, itu tidak akan sampai ke tujuan yang kita tuju. Contoh yang ketiga, itu menganggap tubuh kita tetap sehat dan bugar karena pola makan yang seimbang atau olahraga yang teratur. Padahal, hakikatnya yang memberikan kesehatan itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Dapat kita ketahui bahwa pergaulan remaja saat ini itu sangat mengkhawatirkan. Kenapa? Karena perkembangan zaman modern saat ini itu seolah menipisnya moral dan keimanan seorang remaja. Padahal mereka yang akan menentukan baik buruknya satu bangsa. Salah satu hal yang kebanyakan terjadi di kalangan remaja sekarang yaitu sisi negatifnya. Sebagian besar anak remaja zaman sekarang ini meniru gaya hidup orang kebaratan, yang notabene tinggal di kota metropolitan dan semua fasilitasnya itu tercukupi. Bahkan mereka yang hidupnya di desa pun juga mengikuti gaya tren orang barat. Bahkan mereka mengikuti mode zaman sekarang. Karena mereka menganggap bahwa jika mereka tidak mengikuti mode tren zaman sekarang, mereka takut untuk dikatakan jadul atau kudet. Nah, di sini kita akan membahas cara
agar kita terhindar dan tidak mudah tergoda dengan hal yang merusak tauhid dan akidah kita. Lalu apa saja? Yang pertama, yaitu memperdalam keimanan kita kepada Allah dan Rasul-Nya. Yang kedua, yaitu mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, ikhlas dalam melakukan amal kebaikan. Yang keempat, kita diwajibkan untuk selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kelima, bergaul atau memilih teman yang baik. Nah, itulah cara agar kita terhindar dari hal yang merusak akhlak dan tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, itulah sedikit penyampaian tentang hal apa saja yang merusak tauhid kita dan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga apa yang sudah saya sampaikan ini bisa bermanfaat buat kita semua. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.